Sebelum kita mencintai keluar, kata Osho, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini dasarnya sudah. Tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita belum mencintai diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita belajar lagi ya. Malam hari ini kita temui beliau. Ini orang unik, kontroversial. Saya tidak tahu nanti teman-teman setuju atau tidak dengan gagasan-gagasan beliau. Kalau tentang cinta mungkin banyak setujunya, tapi beliau punya gagasan-gagasan lain yang mungkin tidak cocok dengan teman-teman. Tapi marilah kita jelajahi dulu, urusan setuju tidak setuju nanti. Beliau ini filosof mistikus, asal dari India. Osho nama panggilan beliau, kadang dipanggil juga Rajneesh Acharya. Rajneesh Acharya itu guru. Acharya itu guru yang tidak hanya paham tapi juga sudah menjalankan dan sekarang ngajar. Itu Acharya namanya. Jadi kan banyak guru itu yang cuma paham saja, ilmunya dari buku saja terus disampaikan. Dia sendiri belum menjalankan, maka belum bisa disebut Acharya. Sufi kok terus ngajar, itu mungkin levelnya kayak Acharya ini. Nah, saya tidak berani bilang saya Acharya. Ilmuku ilmu buku, mungkin juga ilmu Google sebagian. Jadi ada Acharya, beliau juga dipanggil Bhagwan, orang suci. Kalau Rajneesh itu juga nanti jadi nama alirannya, gerakannya. Yang ini juga kontroversial, baik di India maupun nanti ketika beliau pindah ke Amerika, termasuk saat balik lagi ke India. Ada banyak intrik-intrik, ada banyak kontroversi-kontroversi dalam baik gagasan-gagasan beliau maupun sejarah dari pergerakan beliau. Ya, silahkan teman-teman baca detailnya, boleh cari di Google, Osho atau Rajneesh. Tapi beliau ini kalau di barat mempelopori tren baru, aliran baru yang nanti dikenal sebagai New Age. New Age itu spiritualitas baru. Secara umum biasanya New Age itu punya ciri spirituality without religion. Spirituality yes, religionnya no. No dalam arti lebih fokus pada spiritualitasnya, bukan formalisme agamanya. Itu kalau di barat namanya New Age. Osho ini nanti juga begitu. Gagasan-gagasan beliau itu macam-macam tradisi spiritual, barat dan timur. Ada Hinduisme, ada Buddhisme, Jainisme, Sufisme, mistik dari tradisi Kristen juga, dan banyak tradisi-tradisi termasuk Taoisme, Tantrisme. Kalau nanti teman-teman menjelajahi pikiran beliau, bau-baunya Nietzsche-nya ada, Sigmund Freud-nya ada. Cuma beliau ini kontroversi kalau di India karena ajaran-ajarannya dianggap nabrak moralitas Hindu. Begitu pindah ke Amerika, ajaran-ajarannya dianggap nabrak moralitas Kristen. Tapi memang prinsip dasar dari ajaran beliau adalah kebebasan spiritual. Jadi dasar kebebasan ini kan agak kontroversial karena manusia itu kecenderungannya keterikatan demi keterikatan.
Kita itu kan mengidentifikasi diri kita sebagai bagian dari ikatan-ikatan tertentu. Nah, itu yang mau didobrak oleh Osho antara lain. Baik ya, semoga siap ya. Beliau ini kalau di India itu dipanggil, ini agak ledekan, yaitu guru sek. Unik ya. Kenapa? Beliau pernah nulis buku tentang sek yang itu sangat kontroversial. Karena di antara kebebasan yang ditawarkan oleh Osho adalah kebebasan seksual. Tapi nanti kita lihat, Pak, ada konsepnya sendiri. Meskipun ya kalau kita tidak biasa, kita akan kaget dengan konsep itu. Kalau di Amerika dikenal sebagai guru Rolls Royce. Karena beliau ini ceritanya kaya raya luar biasa, kemana-mana pakai Rolls Royce. Nyentrik, kalau pakai baju ya kayak baju orang kaya. Ini semacam sindiran. Dan ada ceritanya seorang muridnya yang ingin membelikan beliau mobil Rolls Royce itu, ingin dibelikan 365 mobil biar tiap hari bisa ganti kalau ingin pakai ya. Oke, itu beberapa kontroversi di Amerika. Akhirnya beliau ngalami juga, ditangkap, dipenjara, kemudian dideportasi. Sampai kemudian balik lagi ke India, di sana mulai lagi dengan aktivitasnya. Tapi beliau meninggalnya agak muda, usia 58. Kelahiran 31, nanti meninggalnya 90. Ada yang bilang ya meninggalnya beliau ada konspirasinya juga. Baik, dan gagasan-gagasannya sampai hari ini luar biasa. Dicetak dalam banyak buku, tersebar di banyak organisasi, lembaga. Mungkin di Indonesia juga ada mungkin semacam organisasi-organisasi tertentu yang mengafiliasikan diri dengan ajaran-ajarannya Osho. Dan luas gagasannya, cuma malam hari ini kita bahas satu bagian saja, yaitu tentang cinta. Jangan minta saya bahas yang tadi ya, yang bagian seknya. Saya tidak tahu, mungkin ngaji filsafat tidak jodoh dengan itu. Teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu. Ngaji filsafat itu sesi keberapa dulu kita pernah membahas tentang Kama Sutra. Mungkin tidak diizinkan sehingga rekamannya gagal. Ngajinya tetap jalan, tapi rekamannya yang gagal. Jadi memang tidak ada rekamannya. Baik, ya, berarti mungkin sama Allah kalian dianggap belum cukup umur untuk ngaji itu. Oke ya, karena nanti di antara ajarannya Osho itu kan ada namanya ajaran tantra, tantrisme, yang di antara jalan spiritual ada yang lewat aktivitas seksual. Bukan, tidak harus dimaknai seks bebas, tapi aktivitas seksual itu bagian dari apa ya, kalau bahasa Islam mungkin ibadah. Jadi jangan berhenti hanya pada rutinitas fisiknya. Anggap itu sesuatu yang sakral, yang bisa mengantarkan kita ke ranah spiritual. Jadi ada pemaknaan-pemaknaan yang mendalam terhadap aktivitas itu. Baik, bismillah ya, kita mulai biar karena materinya agak panjang. Yuk. Saya buka dengan kalimatnya Osho. Tidak ada cinta yang biasa. Cinta itu tidak mungkin biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa maka itu bukan cinta. Menyebut cinta sebagai hal biasa berarti salah memahami seluruh fenomena cinta. Cinta tidak pernah biasa. Cinta selalu luar biasa dan selalu spiritual. Itulah bedanya menyukai dan mencintai. Suka bersifat material dan cinta bersifat spiritual. Ini ada
dua ide di quotes ini. Yang pertama, cinta itu pasti luar biasa. Orang yang sedang mencintai, orang yang sedang meluap-luap dalam cinta, dia bisa merasakan luar biasanya cinta. Meskipun bagi yang tidak ngalami, rasanya biasa saja. Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami. Kadang-kadang kan kita agak nyinyir, misalnya lihat teman kita dengan pasangannya, alah gitu saja kok. Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami. Kalau rasanya biasa-biasa, di situ kata Osho, mungkin belum cinta. Gimana kamu rasanya jatuh cinta? Alah biasa, ternyata tidak istimewa-istimewa amat. Mungkin ya belum cinta. Dia pengalaman yang pasti luar biasa dan tidak sekedar suka. Kalau masih hanya sekedar suka, berarti masih materi. Kalau masih materi belum cinta. Cinta itu spiritual, ke dalam, kerohanian. Kalau masih berhenti di fisikal, di materi, cantiknya, kayanya, enak diajak ngomongnya, itu masih mungkin masih suka saja. Belum ada unsur spiritualnya. Cinta itu ada unsur spiritualnya. Ada unsur rohaniahnya. Nanti uraian sampai belakang itu berhubungan dengan spiritual. Baik, jadi selamat bagi yang sedang jatuh cinta, Anda luar biasa. Bagi yang tidak, ya semoga segera. Ya, oke ya. Terus, ini juga quote, saya buka dengan dua quote ini dulu sebelum ke teorinya ya. Orang bilang cinta itu buta karena tidak tahu apa itu cinta. Kukatakan kepadamu, hanya cinta yang punya mata. Selain cinta, justru semuanya buta. Dunia ini kacau, karena orang kalau mungkin teman-teman sering mendengar ustadz atau ulama bilang, mari kita memandang segala di sekeliling kita dengan ainur rohmah. Dengan mata cinta, mata kasih sayang. Disitulah akan terbuka bagi kita indahnya dunia, indahnya manusia, luar biasanya apapun yang terjadi di sekeliling kita. Itu namanya ainur rohmah. Itulah sejatinya melihat. Selama ini mungkin kita melihat sekeliling itu dengan pandangan ambisi, kadang dengan pandangan kebencian, kadang dengan pandangan ego. Bukan ainur rohmah, bukan pandangan yang penuh cinta. Apalagi era kampanye seperti hari ini. Isinya pandangan kita itu banyak bencinya. Melihat apapun, apalagi kubu yang berbeda. Kadang-kadang hidup, isi pikiran kita itu kan persaingan, keunggulan, kemenangan. Gimana caranya saya nomor satu, yang lain belakangan saja, gimana cara. Itu isi pikiran kita itu. Maka ya cara pandang kita bukan cara pandang cinta, bukan ainur rohmah tadi. Ya seperti kalimatnya Maulana Jalaluddin Rumi, kita itu sering melihat manusia hanya casingnya. Kita tidak melihat di balik casing. Kalau di balik casing itu ada taman yang indah, kata Rumi. Yang itu bisa kita akses hanya dengan mata cinta, hanya dengan ainur rohmah. Ilustrasi sederhananya, kalau kalian sedang jatuh cinta, itu kan pasanganmu yang sedang kamu cintai, itu kan rasanya cantiknya luar biasa, tampannya luar biasa, indah luar biasa. Meskipun bagi teman yang sekelilingmu biasa saja. Alah wong cuma kayak gitu aja kamu sampai segitunya sih. Loh, kamu tidak melihat keindahan yang dilihat orang yang mencintai ini. Maka kalau ingin hidupmu serba indah, pakailah kacamata namanya ainur rohmah tadi. Mata yang penuh kasih sayang. Ketika melihat manusia, kamu lihat kebalik dirinya. Di balik diri manusia itu ada banyak ayat-ayat yang indah. Bahkan ada
Wa nafakha fihi min ruhi, unsur ilahiyah di dalamnya yang maha indah. Cuma kita tidak akan bisa melihat itu kalau mata kita mata persaingan, mata iri, mata benci, mata ingin menaklukkan. Itulah yang membuat kata Osho, hanya cinta yang melihat, yang lain semuanya buta. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, lumayan dapat 2 quotes. Sekarang kita lanjutkan ke teorinya. Nah, ini teorinya. Menurut Osho, cinta itu ada 3 dimensinya. Kalau teman-teman sedang hidup dalam cinta, coba perhatikan ada di level cinta yang mana yang sedang teman-teman rasakan sekarang. Ada dimensi kebinatangan, ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ketuhanan. Tema kita cinta spiritual itu yang tema dimensi ketuhanan. Dimensi kebinatangan itu berkaitan dengan kebutuhan biologis, tarikan-tarikan hasrat nafsu. Kata Osho, normal kita punya itu, punya nafsu, punya keinginan. Tapi jangan berhenti di dimensi kebinatangan ini. Kenapa berhenti di dimensi kebinatangan? Jatuhnya kita hanya ingin enak saja. Kita hanya ingin nyaman saja. Kita jadikan yang kita cintai sebagai alat kita untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Cinta yang berhenti di dimensi kebinatangan jatuhnya eksploitatif. Jadi jatuhnya memperbudak. Kata Osho, posesif. Kamu hanya milikku, tugasmu menggembirakanku, memenuhi keinginanku. Pokoknya segala kepentinganku harus terpenuhi dengan kehadiranmu. Nah, ini level kebinatangan. Yang kedua, level kemanusiaan. Kalau ini yang kita rasakan selama ini. Kalau yang pertama tadi kebutuhan biologis, kalau ini kebutuhan psikologis. Kita sama-sama saling butuh, kita sama-sama ingin menggembirakan, saling menguntungkan, membebaskan, tidak posesif. Nah, ini dimensi kemanusiaan. Cinta yang saling berbagi, saling setara. Ini dimensi kemanusiaan. Nah, jadi semacam kebalikannya yang biologis. Kalau ini saling membebaskan, engkau jadi dirimu, aku jadi diriku, dan kita saling mendukung dalam kebersamaan kita. Oke, terus ya. Yang ketiga, dimensi ketuhanan. Kalau di dimensi ketuhanan ini sifatnya eksistensial. Tidak lagi melihat aku berhubungan dengan siapa. Siapa yang aku cintai dan siapa yang tidak aku cintai. Dalam dimensi ketuhanan itu, aku sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Pribadiku sudah jadi pribadi seorang yang pecinta. Kalau di nomor 1, nomor 2 cinta itu jenisnya masih hubungan. Tapi di nomor 3 tidak. Jadi
fokus yang nomor 3 itu bagaimana membentuk diri kita jadi pribadi penuh cinta. Terhadap apapun, sikap kita, perilaku kita itu perilaku mencintai. Ini cinta di dimensi ketuhanan. Kita menjelma jadi seorang pecinta. Orang yang menjelma jadi seorang pecinta itu ketemu apapun, mode dan modusnya adalah modus mencintai. Modus mencintai itu ya modus ingin memberikan yang terbaik pada siapapun yang ada di hadapanku, di posisi apapun, di peran apapun. Ini cinta level ketuhanan. Diri kita sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Makanya kata Osho, kalau masih jenisnya hubungan yang masih milih-milih aku mencintaimu dan aku tidak mencintai dia, ini masih belum di level ketuhanan. Kalau sudah level ketuhanan itu siapapun kita cintai. Sama seperti Allah itu kan siapapun hambanya. Ada yang mukmin, ada yang kafir, semuanya dicintai. Semuanya ditunggu untuk kembali. Jadi ini jenis dimensi cinta yang ketiga. Loh Pak, kalau begitu yang di nomor 3 ini nanti jadinya tidak fokus pada kekasihnya, tidak fokus pada, tidak, ya kekasihnya ya tetap, tapi itu kan salah satu saja. Kalau di yang nomor 2 sama nomor 1 itu kan kamu aku cintai, dan yang ini tidak aku cintai, yang itu tidak aku cintai, yang sana malah aku benci, kan begitu. Tapi begitu pribadimu menjelma seorang pecinta, semuanya aku cintai. Ya tentu saja dengan cara mencintai sesuai syarat dan ketentuannya, sesuai ruang dan waktunya, tidak sama. Oh, karena kamu adikku, caraku mencintai begini. Karena kamu temanku, caraku mencintai begini. Karena kamu tetangga, caraku mencintai begini. Tapi pada semuanya yang aku berikan hanya cinta. Kenapa begitu? Karena karakterku, pribadiku sekarang berubah menjadi karakter seorang pecinta. Beda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 saya masih hubungan, aku mencintaimu, aku mencintai dia. Kalau sama dia netral saja, kamu sama yang itu malah saya benci. Ini masih variatif, karakterku masih belum terbentuk jadi seorang pecinta. Apalagi yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kata Osho malah belum ada cintanya. Yang ada hanya ego yang ingin dipuaskan, yang jatuhnya kemudian manipulatif, posesif, eksploitatif. Cinta rasanya kayak jadi penjara buat kita. Punya pasangan tambah gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Gini gak boleh, gitu gak boleh, kan itu. Karena pasanganmu menuntut dipuaskan terus, kamu juga menuntut dia untuk dia memuaskanmu. Akhirnya saling memenjara, tidak saling membebaskan. Nah, itu yang dikritik oleh Osho. Baik, jadi ini 3 dimensi cinta. Lanjut ya. Terus nanti dari banyak konsep-konsepnya Osho bisa kita rinci. Dalam cinta itu ada 3 jenis hubungan. Yang paling berat yang pertama ini, codependent. Nanti ada independent, dan yang ideal yang ketiga namanya interdependent. Codependent itu orang yang kalau mencintai tidak mandiri. Dia tergantung, melekat pada yang dicintainya. Jadi Osho mengkritik orang yang kalau mencintai melenyapkan dirinya, melenyapkan individualitasnya demi yang dicintai.
kehilangan kepribadiannya. Dia mengorbankan dirinya dengan cara ingin membahagiakan yang dia cintai. Ini namanya relasi yang codependent. Ini negatif. Kata Osho, orang yang kalau mencintainya seperti ini, ya cinta itu akan jadi beban dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa tumbuh, dia bisa kehilangan dirinya. Seperti saya bilang tadi, ini cinta yang jadi penjara. Kita didominasi di situ, kita di penjara, tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Ini namanya relasi codependent. Biasanya coraknya sangat posesif. Kita rasanya dikejar-kejar tiap hari untuk membahagiakan yang kita cintai. Sampai kehilangan diri kita sendiri. Jadi nanti pasangan kita bilang, aku suka loh kalau kamu pakai baju warna merah. Kamu terus, wah, cepet-cepet ke mall nyari baju warna merah. Aku seneng loh kalau kamu pakai apa gitu. Wah, kamu cepet-cepet gitu. Pokoknya tiap hari kamu dikejar-kejar pikiranmu tentang bagaimana memuaskan yang kamu cintai sampai lupa dengan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mikir loh, menurutku kalau aku sendiri nyaman tidak sih pakai baju warna merah itu? Aku sendiri merasa srek enggak sih melakukan ini, melakukan itu? Nah, kita tidak mikir ke situ. Kan ada teori cinta yang lain yang bilang yo pecinta sejati itu yo melupakan dirinya. Tapi bagi Osho tidak begitu. Jadi justru cinta yang codependent ini cinta yang lemah, bukan cinta yang sejati. Cirinya apa kodependensi itu? Biasanya tidak tegas, lemah. Kalau ditanya apa-apa, kamu maunya apa? Ah, terserah kamu saja. Pingin apa? Terserah saja. Padahal ya, ini mau, ya ndak apa-apa, maulah. Itu mau, ya ndak apa-apa, mau. Itu kan. Pokoknya terserah lah, kamu pingin apa, aku ikut saja. Nah, ini justru menyusahkan semuanya. Jadi kamu ndak punya pendirian, kamu lemah. Kamu ndak jadi dirimu, padahal mungkin kamu ndak suka, kamu ndak senang. Kemudian biasanya terus komunikasinya tidak sehat, satu arah. Jadi ada yang mendominasi dalam hubungan. Yang satu ingin menyenangkan yang lain saja. Kemudian ada yang diam-diam merasa berkorban. Aku sudah korban macam-macam loh untukmu. Apa yang sudah tidak kuberikan padamu? Aku sudah kehilangan waktu kuliah, teman-temanku lulus, aku belum demi dirimu. Aku sudah diam-diam kamu menghitung sendiri itu bahwa kamu sudah banyak berkorban. Itu alamat kamu ada di jenis codependent. Diam-diam kamu menyalahkan yang kamu cintai. Oh, kalau tidak ada kamu mungkin saya sudah lulus. Kalau tidak ada kamu mungkin aku asik sama teman-temanku nongkrong jalan-jalan. Yang ada kamu saja aku jadi malam mingguku tidak asik misalnya. Tapi kamu tidak berani ngomong. Kalau ketemu dia, gimana yang seneng enak gitu. Diam-diam kamu tidak seneng sebenarnya. Itu namanya codependent. Jadi kebebasan mau kamu pasrahkan padanya untuk didominasi. Ini jenis pertama. Ada jenis kedua. Ini lumayan sih, tapi juga belum unggulan. Yaitu jenis hubungan independen. Jenis independen ini terlalu terpisah. Kalau tadi kan ada yang satu tergadai kebebasannya, kalau ini mandiri. Tapi karena terlalu mandiri, justru keintimannya jadi berkurang, kedekatannya jadi berkurang. Berdua tapi nafsi-nafsi. Nah, itu juga tidak enak. Namanya terlalu independen, terlalu mandiri. Nanti begitu makan di warung, tak bayar sendiri-sendiri ya, siap gitu.
Itu independen namanya. Hitung-hitungan ya kan kita sendiri-sendiri memang. Ya boleh. Nah, enggak apa-apa ya, masing-masing dengan versinya. Jadi mungkin diajak makan, kamu mau di mana? Saya mau di warung sana. Kalau kamu, saya yang sini saja. Ya sudah, kamu ke sana, saya sini ya. Nah, itu independen namanya. Jadi masing-masing dengan keinginannya, kepribadiannya, individualitasnya, sama sekali tidak mau diganggu. Aku yo aku, kamu yo kamu. Mari kita jalan sendiri-sendiri versi kita. Jadinya apa? Ndak harmonis. Mungkin juga ndak romantis. Jadi kalau diajak pakai baju yang coraknya mirip, ndak usah, kayak anak yatim aja. Iya bener sih, tapi yo kan pasangan. Oke, ini jenis kedua, namanya independen. Ya bagus, lebih bagus daripada yang codependent, tapi harmoni dan kebersamaannya kurang. Egonya masih kuat. Masing-masing biasanya mudah konflik. Seolah-olah bersama, tapi ya rasanya kok tidak saling peduli ya. Rasanya kok kurang perhatian ya. Kalau terlalu independen, terlalu nafsi-nafsi, aku ya aku, kamu ya kamu. Ya kebetulan saja kita seolah-olah seperti pasangan misalnya. Ini gaya independen. Coba kalian evaluasi lagi ya. Saya tidak tahu kalian punya hubungan dengan apa dan siapa. Itu kira-kira codependent apa independen? Yang diidealkan dalam banyak tulisan-tulisannya Osho, kalau bisa ya interdependent. Interdependensi itu masing-masing masih punya ruang untuk pengembangan diri individualitasnya, tapi tetap menjaga komitmen dan keharmonisan bersama. Tidak ada yang berkorban, tidak ada yang mengorbankan diri, masing-masing saling mendukung pengembangan diri. Jadi dasarnya kepedulian dan penghormatan, respect dan care. Itu interdependent. Aku ya aku, kamu ya kamu, tapi kan kita ini punya keinginan bersama, punya cita-cita bersama, punya target bareng. Yuk saling bernegosiasi, saling membantu, saling menguatkan, saling berkomitmen. Oh, ini namanya interdependent. Cirinya apa interdependent itu? Tahu batasnya masing-masing. Itu ciri pertama sudah. Jadi, oh ya, yuk kita bersama sih, tapi aku tahu yang bagian itu privasimu, monggo kamu dengan privasimu. Sampai di titik ini saya tidak mau ikut campur, itu sudah pilihanmu. Nah, ini namanya tahu batasnya. Meskipun tetap peduli, kok tiba-tiba pilihannya ngaco, ya saya ingatkan. Kemudian komunikasinya aktif. Jadi komunikasinya sehat. Tidak saling cuek, tidak diem-dieman atau ngotot-ngototan ingin mendominasi. Saling menghormati, menerima tanggung jawab. Siaplah kalau memang ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Nah, itu namanya mau menerima tanggung jawab. Untuk pengembangan diri kita masing-masing, kalau aku bisa menyumbang apa, akan saya lakukan. Terus interdependent itu dasar dan cirinya lagi kepercayaan. Saling percaya. Kalau curiga terus, itu biasanya masih independen. Masing-masing tidak mau dicurangi, khawatir dikalahkan, khawatir didominasi. Akhirnya saling tidak percaya. Mau sih saya serius-serius, tapi nanti kalau kita jadi, kalau tidak jadi gimana? Rugi saya. Terus jadinya ngambil jarak. Tidak ada saling percaya. Terus percaya diri. Mau apa-apa, oke. Keinginanku ya saya sampaikan apa adanya, itu percaya diri. Terbuka dan jujur. Kemudian saling memperhatikan kebutuhan.
Tidak egois mikir keinginanku sendiri sih yo. Sambil kalau dia gimana, kira-kira begini. Kalau mungkin dia tersinggung ya ndak usah. Dia ndak cocok yang gitu ya ndak usah. Itu namanya saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Itu yang disebut interdependent. Nah, jadi dari 3 ini ya silakan teman-teman mengevaluasi ya. Jenis hubungan dengan siapa saja, bisa saja dengan orang tua, bisa saja dengan saudara, dengan teman sekelas, dengan sahabat. Kalian itu codependent apa terlalu independent, apa sudah ideal di level interdependent. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita mencintai keluar, kata Osho, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini dasarnya sudah. Tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita belum mencintai diri kita. Kata Osho, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Seorang pria yang mencintai dirinya sendiri mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Ibarat melempar kerikil ke dalam danau yang sunyi, riak melingkar pertama akan muncul di sekitar kerikil, sangat dekat dengan kerikil tersebut. Dan kemudian riak itu akan terus menyebar hingga mencapai pantai terjauh. Jika engkau menghentikan riak yang muncul di dekat kerikil, tidak akan ada riak lain sama sekali. Jadi kalau kita melemparkan batu ke sungai yang airnya tenang, itu kan nanti ada buletan gelombangnya. Yang paling awal paling dekat dengan batunya. Terus tambah luas sampai pinggir. Kalau buletan paling awal tidak mungkin ada buletan gelombang selanjutnya. Yang paling awal itu simbol dari cinta kita pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai yang lain? Ada uraian selanjutnya. Kata Osho, pria yang mencintai dirinya sendiri akan menghormati dirinya sendiri. Dan orang yang mencintai dan menghormati dirinya sendiri akan menghormati orang lain. Karena dia tahu, sama seperti saya, orang lain juga demikian. Sama seperti saya menikmati cinta, hormat, martabat, begitu pula orang lain. Kalau saya menghargai diri saya tahu caranya menghargai orang lain. Kalau saya mencintai diri saya tahu caranya mencintai orang lain. Gitu loh. Oh, ternyata diperhatikan itu enak. Ya saya tahu, berarti untuk membahagiakan orang lain saya harus memperhatikannya. Jadi kalau kita peduli dengan diri kita akan tahu apa yang membuat kita bahagia, senang, nyaman, dan pada akhirnya kita bisa melakukannya untuk orang lain. Kalau kita jarang mandi misalnya, terus kita ternyata tidak mandi 3 hari, tidak apa-apa kok Pak, buktinya saya masih senang-senang saja misalnya, ya kamu akan cenderung misalnya ngasih nasihat ke temanmu, sudahlah, ndak mandi, ndak apa-apa. Saya saja contohnya begini. Kamu contohnya dirimu. Jadi kalau kamu menghargai dirimu, kamu tahu caranya menghargai orang lain. Kalian misalnya yang terbiasa, apa wis kan ada kalau ngomong kasar misalnya, lu ternyata ngomong kasar itu asik kok, Pak. Akhirnya kan kamu juga kepada temanmu yang lain juga seneng ngomong kasar. Jadi ibaratnya seperti itu cinta diri itu. Kenapa sih Pak kok harus cinta diri kita dulu? Bukankah lebih enak mengutamakan yang lain dulu loh?
Kalau kamu beres dirimu, kamu mencintai dirimu, berarti kamu mengelola dirimu ke tahap yang sangat ideal. Ada lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk yang di luar dirimu. Kalau kamu tidak peduli dirimu kacau, acak-acakan, apalagi sakit-sakitan, apalagi, gimana kamu bisa mencintai yang di luar dirimu? Kamu sakit, misalnya batuk, misalnya, kamu tidak peduli kesehatanmu. Akhirnya saya batuk tidak apa-apa, yang penting yang saya cintai bahagia. Gimana bisa bahagia tiap kali deket kamu batuk? Nanti dia malah nutup mulutnya. Aduh, kamu disuruh pulang, pulang aja. Tidak jadi mesra, malah penyakit. Ya kamu tidak mencintai dirimu. Ngomong juga begitu. Kalau kamu seneng ngomong kasar, ya mungkin tidak kerasan orang di sekelilingmu. Itulah dasarnya. Jadi sebelum kita mencintai yang di luar diri, ayo mencintai diri kita sendiri dulu. Ngopeni diri kita, itu amanat pertamanya di situ. Maka kata Osho itu yang paragraf ketiga itu menarik. Sokrates berkata, kenali dirimu. Buddha berkata, cintai dirimu. Kata Osho, Buddha jauh lebih benar. Kenapa? Karena jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan mengenal dirimu sendiri. Pengetahuan hanya akan muncul kemudian, cinta yang mempersiapkan landasannya. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita akan bisa mengenali diri kita lebih dalam. Tidak bisa ujuk-ujuk mengenali. Cinta harus jadi landasannya. Maka Sokrates benar sih, tapi Buddha lebih benar, kata Osho. Karena mencintai diri akan jadi landasan kita memahami diri kita lebih tepat, lebih benar. Itulah mengapa dasarnya cinta itu self-love, cinta diri. Baik, yuk kita lanjutkan. Terus, cinta itu menurut Osho sudah ada dalam diri kita. Tidak usah kamu cari kemana-mana. Kualitas, karakter, sifat, kemampuan mencintai itu kita sudah bisa. Hanya saja tertimbun oleh banyak hal dalam diri kita, oleh ego kita, oleh ambisi kita, dan lain sebagainya. Maka kata Osho, seringkali aku mengatakan pelajarilah seni mencintai. Tetapi yang aku maksud sebenarnya adalah pelajari seni menghilangkan semua yang menghalangi cinta. Ini adalah proses negasi, ibarat menggali sumur. Engkau terus-menerus membuang banyak lapisan tanah, kerikil, bebatuan, dan tiba-tiba ada air. Airnya sebenarnya selalu ada, dia mengalir di bawah. Setelah engkau menghilangkan semua penghalang, air tersedia. Begitu juga dengan cinta. Cinta adalah arus bawah dari keberadaanmu. Memang sudah mengalir, tapi masih banyak bebatuan, banyak lapisan tanah yang harus disingkirkan. Jadi tidak usah khawatir, Pak, saya itu tidak pinter mencintai, Pak, saya itu, semua orang pasti bisa. Buktinya kalau kamu jatuh cinta, ya tiba-tiba bisa bikin puisi. Tiba-tiba pinter nulis puisi patah hati dan lain sebagainya. Jadi kita bisa kok. Yang penakut kalau jatuh cinta tiba-tiba jadi berani. Yang biasanya kalau ngomong kaku tiba-tiba bisa ngerayu, bisa gombal. Tiba-tiba bisa basa-basi, tiba-tiba bisa menyapa. Itu dasarnya cinta. Kita bisa kok sebenarnya. Hanya saja selama ini banyak tertimbun oleh macam-macam. Mungkin oleh ego, mungkin oleh gengsi, mungkin oleh ambisi, mungkin oleh cita-cita yang tidak perlu dan lain sebagainya. Berarti tugas kita apa? Yuk bersih-bersih diri ini terhadap hal yang tidak penting, biar cintanya bisa muncul keluar.
Mungkin ada banyak kebencian dalam diri kita, yuk kita sisihkan, kita singkirkan. Mungkin ada banyak iri, mungkin ada banyak dengki, mungkin ada banyak dendam. Itu kita singkirkan semua. Pada akhirnya cintalah yang akan muncul. Di situ kita akan menjadi pribadi yang mencintai. Jadi prosesnya bukan latihan mencintai. Pak, saya tak latihan caranya gombal gimana caranya. Nggak usah, kamu sudah otomatis bisa kalau itu. Gimana ya Pak caranya peduli? Loh, kalau kamu cinta beneran otomatis muncul kepedulian. Tapi nggak bisa Pak, saya rasanya sudah jatuh cinta tapi kok nggak bisa peduli, ya belum cinta berarti. Itu gerakan otomatis sudah ada di bawah kesadaranmu. Jadi jalannya berarti apa? Bersihkan. Mungkin kamu belum cinta, masih pamrih-pamrih, masih dagang, masih negosiasi dengan yang kamu cintai. Kalau itu sudah murni cinta, otomatis kamu siap berkorban, otomatis kamu peduli, otomatis kamu ingin membahagiakan. Itulah kata Osho. Terus ini loh antara lain yang sering menutupi cinta kita. Kata Osho, apa yang engkau sebut cinta seringkali bukan cinta. Apa yang engkau sebut cinta itu mungkin banyak hal lain, tapi bukan cinta. Mungkin itu seks, mungkin itu keserakahan, mungkin itu kesepian, mungkin itu ketergantungan, mungkin itu sikap posesif, mungkin banyak hal lain, tetapi bukan cinta, belum cinta. Nah, itu ya yang tahu kita. Bilangnya jatuh cinta sih, tapi sebenarnya itu nafsu saja. Kamu ngincer seksnya misalnya, itu kamu yang tahu. Bilangnya cinta sih, tapi ternyata itu sebenarnya kamu serakah saja, pingin pamer, pingin nunjukkan ke temanmu bahwa saya juga sudah laku kok, emangnya kamu saja misalnya. Bilangnya bisa macam-macam, coba kamu cermati. Kata Osho, jangan-jangan itu bukan cinta. Posesif, ingin menunjukkan bahwa saya bisa punya sesuatu, atau itu bukan cinta tapi ketergantungan. Itu bukan cinta, hanya pelampiasan dari kesepianmu saja. Nah, makanya itu yang harus kita bersihkan sehingga cintanya muncul. Kata Osho, cinta itu tidak posesif kok. Cinta itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Cinta itu keadaan. Ini yang cinta level 3 tadi. Cinta itu bukan sebuah hubungan. Satu hubungan mungkin terjadi, tapi cinta tidak sekedar hubungan. Satu hubungan bisa ada, tapi tidak terbatas pada itu saja. Cinta lebih dari itu. Cinta adalah keberadaan. Jika hanya sekedar hubungan, tidak mesti itu cinta. Kan kalian punya istilah hubungan tanpa status. Ya. Jadi kalau sekedar hubungan jangan GR dulu. Jadi kita kan berhubungan iya, tapi kan tidak mesti cinta namanya hubungan, itu bisa macam-macam. Kuncinya apa satu hubungan disebut cinta? Karaktermu berubah jadi karakter seorang pecinta. Kuncinya di situ sebenarnya. Maka fokusnya pada dirimu yang jadi pecinta, bukan siapa yang kamu cintai. Ini dulu teori yang sama disampaikan ketika kita belajar Erich Fromm. Yang lebih penting adalah mengubah diri kita menjadi yang bisa mencintai. Bukan siapa yang kita cintai. Monggo saja, kalau kita siap mencintai, ya yang kita cintai akan hadir sendiri. Oke, ini yang kita bersihkan sehingga cinta yang tertimbun di bawah kesadaran akan muncul, menjadi penciri kita. Kita menjadi seorang pecinta. Baik, mau saya lanjutkan? Masih kuat?
Kuat ya ngomong cinta-cintaan itu.